Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tema diskusi kita pada hari ini. Dan tumben-tumbenan Andidaya langsung buat statement melawan neoliberalisme gitu. Saya jadi ingat tahun 2004 itu memang tema pergerakan saya, tema aktivisme saya adalah melawan neoliberalisme. Sampai tahun 2009 melawan neoliberalisme. Setelah itu ya berganti-ganti gitu. Sebuah refleksi 28 tahun reformasi Indonesia. Terus semuanya, mungkin ini yang di depan ini selain saya adalah natif demokrasi. Dari ketika lahir udah demokrasi gitu. Jadi brojol gitu, langsung suasana udah demokrasi, udah pemilu langsung ya. Udah pilkada langsung, pilpres langsung, gitu. Pilihan RT langsung, pilkada. Kalau pilkada dari dulu langsung ya. Jadi itu disebut dengan natif demokrasi. Sudah merasa bahwa kebebasan berbicara adalah hak saya gitu loh. Bahwa kebebasan berkumpul adalah hak saya, bahwa kemudian layanan publik itu harus bagus. Jadi tidak pernah merasakan yang betapa susahnya kita pada zaman dulu di bawah Orde Baru itu. Saya akui, mau bikin SKCK aja mesti nyari RT dulu kemana-mana, RW kemana-mana dulu, kemudian SKCK berapa hari baru kelar. Mau bikin KTP aja lama. Kalau sekarang di Jakarta kan bikin KTP sehari jadi gitu loh. Ternyata jadi. Mau pindah bikin akta-akta mungkin nggak nyampe sehari udah jadi. Nah itu sudah menjadi, kalau bagi natif demokrasi itu sudah seolah menjadi sesuatu yang harus begitu. Kalau nggak begitu berarti nggak oke gitu. Jadi seperti itu. Nah terus semuanya, sebenarnya menarik pandangan teman-teman yang memang saya nyatakan sebagai natif demokrasi dan itulah yang ada. Tapi bahwa generasi itu kan selalu berganti. Saya juga makin menua dan lahir yang muda dan kemudian lahir yang muda, kemudian yang muda menjadi mahasiswa, bergerak kemudian bertransformasi, mengambil alih tampuk kepemimpinan dan sebagainya. Nah, demikian pula dengan panjangnya 28 tahun reformasi. Jadi kan sesuatu yang panjang ya. Kalau Orde Baru itu bertahan sampai 32 tahun, maka ini sudah hampir menyaingi Orde Baru. Sudah 28 tahun, maka sudah pasti akan ada transformasi atau perubahan dan sebagainya. Tapi apakah betul? Mari kita lihat sebenarnya. Halo? Cek. Ya. Terus terang, waktu gerakan reformasi tahun 98 itu mulai memanas, itu kan kemungkinan dimulai, ya bukan dimulai ya. Saya kebetulan masuk 97 kuliah, jadi di Jogja, sehingga ketika mulai Januari 98 itu ya mulai panas. Tapi panasnya juga panas baru di media massa. Artinya di media massa saja, di kalangan grassroots sedikit Pak. Kalau kita demo keliling kampus saya itu diketawain Pak, kita kan orang aneh gitu Pak. Keliling kampus, baru ke pusat universitas, baru deklarasi. Keliling kampus itu kayak orang aneh, seminggu sekali, 2 kali gitu loh. Ya tentu dengan berbagai macam dinamika di beberapa kota, akhirnya mungkin semakin mengental dan terjadilah apa yang diharapkan oleh gerakan mahasiswa yaitu turunnya Soeharto. Tetapi apakah turunnya Soeharto itu menjadi satu bentuk awal perbaikan? Ya, satu sisi dan tidak di sisi yang lain menurut saya gitu loh. Bahwa setelah Soeharto jatuh tanggal 21 Mei, maka mahasiswa mengusung yang disebut dengan 6 visi reformasi, katakanlah ya, sedikit mengingat aja. Yaitu misalnya adalah adil Soeharto, kemudian yang kedua adalah amandemen konstitusi, yang ketiga adalah hapus dwifungsi TNI, dwifungsi ABRI waktu itu ya. Yang keempat adalah pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima adalah tegakkan supremasi hukum, dan yang keenam adalah ciptakan pemerintahan yang bebas dari KKN. Nah ini sekedar ini aja. Nah saya ingin melihat
selama 20 tahun reformasi ini dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek demokratisasi politik, yang kedua adalah dalam aspek neoliberalisme ekonomi, ya. Yang ketiga adalah aspek penegakan hukum dan pemberantasan KKN, yang keempat adalah bagaimana gerakan reformasi di era pemerintahan Prabowo ini. Sedikit menyampaikan itu ya. Bahwa tuntutan gerakan reformasi tentu adalah dalam konteks politik adalah bagaimana mendorong adanya kebebasan demokrasi. Demokrasi yang sebenarnya demokrasi. Tanpa represi, dengan mendesakkan katakanlah mendesakkan penghapusan otonomi atau sentralisasi kekuasaan di Jakarta. Karena itulah beberapa agenda adalah antitesa daripada pelaksanaan Orde Baru. Nah, demokrasi politik ini saya rasa yang paling meskipun katakanlah itu sesuatu yang menurut kita indah, tapi makin lama makin terasakan juga sebenarnya ya. Bahwa setelah pasca amandemen konstitusi memang ada positifnya. Yang pertama adalah terbangunnya pelembagaan demokrasi. Ini yang kemudian saya rasa suka atau tidak suka kita masuk kepada fase peradaban yang lebih baik. Bahwa konfliktual politik itu bisa diselesaikan oleh lembaga demokrasi. Apakah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kemudian yang ngawasin hakim, komisi yudisial dan sebagainya, ada KPU dan sebagainya. Artinya bahwa pelembagaan demokrasi inilah merupakan satu bentuk hasil daripada reformasi yang memang bisa kita rasakan sekarang ini. Sehingga segala macam konflik-konflik politik itu bisa diselesaikan lewat cara-cara yang lebih beradab. Cara-cara yang berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dan alhamdulillah sampai 28 tahun reformasi ini masih berjalan dengan baik. Tetapi bahwa demokrasi politik yang berlangsung selama reformasi ini juga menyisakan persoalan, yaitu makin mahalnya demokrasi prosedural, makin mahalnya biaya politik. Dan ini akhirnya kemudian banyak gugatan terkait dengan kualitas daripada output demokrasi prosedural. Karena apa? Karena mungkin kualifikasinya, partai politiknya kurang berperan besar untuk mendorong atau bahkan mewujudkan calon-calon pemimpin politik yang berkualitas, atau mungkin prosedurnya yang memang bertele-tele, atau mungkin pemilihnya yang kurang terdidik, sehingga praktek-praktek money politik pun secara langsung tidak langsung sering kita saksikan, sering kita rasakan. Itulah mengapa kemudian menjadi pejabat politik, apakah yang di Senayan, di DPR RI, DPRD, kepala daerah, itu tidak murah. Itu yang menyebabkan kemudian transformasi kepemimpinan nasional dan daerah akhirnya mengalami jalan buntu. Nah, secara sini sesuatu yang memang perlu kita evaluasi. Tetapi walaupun demikian, bahwa kita juga menyaksikan bahwa jaminan terhadap hak-hak demokrasi masyarakat juga makin terjamin saya rasakan. Hak berbicara, hak berserikat dan berkumpul makin dimudahkan. Memang ada pengaturan ya, tetapi bahwa kemudian bahkan untuk pembubaran ormas sekalipun harus melalui peradilan kan. Ditambah lagi dengan kemajuan sains dan teknologi, terutama teknologi informasi yaitu gadget, yaitu sosmed, maka demokrasi pun makin personal. Pada aspek ini sebenarnya negara nggak bisa lagi merepresi, akan sulit merepresi warga negara dari praktek-praktek demokrasi, karena makin personal kan. Kita masing-masing punya akun sosmed, tiap hari bisa buat curhat, bisa cerita, bisa menuntut, bisa ngamuk, bisa marah-marah, bebas gitu. Dan di Indonesia itu sangat bebas sekali. Meskipun sekarang juga banyak orang yang mengkhawatirkan kebebasan ini berefek buruk terhadap moralitas dan juga karakter anak-anak bangsa. Ini pun perlu menjadi sebuah diskursus saya rasa. Kalau dulu di awal-awal kebebasan bersuara dan berpendapat, katakanlah teman-teman sebagian gerakan mahasiswa mendorong undang-undang pornografi misalnya, itu sangat positif. Mungkin sekarang apakah perlu undang-undang untuk mengatur sosial media? Silakan aja. Dan saya sangat terbuka untuk membangun bagaimana peradaban yang lebih positif dan konstruktif bagi penguatan bangsa dan negara Indonesia. Dan ini sangat dijamin. Ini adalah aspek demokrasi politik. Yaitu
adalah adanya jaminan hak-hak demokrasi, hak bersuara, hak berserikat, berkumpul, dipilih, memilih, semakin terkonsolidasi. Dan saya rasa kita pun semakin tertantang dengan modernisme, yaitu bagaimana agar demokrasi pun tidak mahal. Tentu ini menjadi tantangan lah ya bagi semua stakeholder pemerintah maupun civil society, bagaimana mendorong agar demokrasi itu bisa lebih diakses, lebih mudah, lebih murah, lebih efektif dan menghasilkan output kepemimpinan dan pemerintahan yang lebih kredibel. Jangan sampai tidak. Ya tapi memang saya akui bahwa konsistensi semua stakeholder penting di sini. Ya kan, sehingga perdebatan sebelum pilpres, sebelum pileg itu harus sudah enggak ada sebelum pemilu dilaksanakan kan. Karena itu akan berefek kepada ya perdebatan lagi. Nah saya rasa pada aspek ini saya pribadi sangat mengapresiasi lah bagaimana 20 tahun reformasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat dari aspek liberalisasi ekonomi. Sudah semuanya liberalisasi dalam aspek di Indonesia ini tentu tahun 98-97 tentu ada satu momen di mana Pak Soeharto menaikkan letter of intent dengan IMF. Letter of intent ini bukan sekedar letter of intent, bukan sekedar bantuan IMF kepada Indonesia, tetapi juga itu menjadi pintu masuk liberalisasi secara menyeluruh. Kalau Orde Baru ada liberalisasi pada aspek investasi, ya investment, kemudian perdagangan, maka letter of intent tahun 97 oleh Soeharto dan juga IMF itu secara menyeluruh. Bukan hanya aspek investasi, perbankan, keuangan, perdagangan, tapi juga pendidikan, kesehatan, budaya dan semuanya secara menyeluruh. Maka tahun 1999 pasca reformasi, terlepas siapapun presidennya nih ya, di eranya Pak Habibie muncullah PP 60 tahun 1999 tentang otonomi kampus, yang pada dasarnya kemudian merubah menjadi PP 54, 56, 57, 58 kepada 4 kampus untuk menjadi kampus berbadan hukum milik negara. Dan inilah awal bagaimana liberalisasi di sektor pendidikan tinggi. Bahwa kita menuntut otonomi kampus, iya, tapi bukan kemudian menghilangkan tanggung jawab negara terhadap biaya pendidikan tinggi. Ini persoalannya Mas. Dalam waktu itu saya pribadi sebagai aktivis lembaga intrakampus mengatakan kita menolak otonomi kampus versi seperti itu. Tapi lagi-lagi kita kalah oleh waktu. Lembaga intrakampus selalu kalah sama waktu. Ya kan? Udah naik panas diganti dia. Karena udah habis masa jabatan. Jadi kita kalah oleh waktu. Akhirnya muncul RUU BHP tahun 2008-2009, ya ditahan-tahan, akhirnya disahkan undang-undang tahun 2012, undang-undang BHP. Dan sekarang kampus berbondong-bondong pengen menjadi kampus berbadan hukum milik negara, berbadan hukum perguruan tinggi, biar bisa ngerekrut sendiri. Dulu kan tujuannya kan simpel, katanya begitu kan, biar kampus bisa mudah membuat kerjasama dengan dunia industri. Masalahnya ketika industri tidak berkembang, yang adalah deindustrialisasi, maka kampus tidak bisa mendapatkan partner untuk memperoleh pembiayaan kampus, pembiayaan pendidikan tinggi di kampus. Akhirnya apa? Siapa yang jadi korban? Yang ada di depan mata namanya mahasiswa. Nah itulah mulailah yang tadinya adalah full semuanya lewat ujian yang serentak seluruh Indonesia, akhirnya dipisah-pisah, 50-50 dulu, 50 UMPTN, 50 ujian mandiri. Terus ditambah lagi 30% UMPTN, 70 mandiri, atau 60 mandiri, 30 UMPTN, 10 yang prestasi. Ya kan? Kampus-kampus iri, pengen seperti itu. Padahal intinya satu pada dasarnya. Bagaimana negara melepaskan tanggung jawab terhadap biaya pendidikan tinggi. Kalau di Jerman katanya bisa gratis. Kenapa di Indonesia nggak bisa gratis? Tahun 2009 saya ingat sekali Pak Prabowo deklarasi menolak RUU Badan Hukum Perguruan Tinggi. Tanggal 10 Juni 2009. Saya ingat sekali. Semoga Pak Prabowo merevisi kembali undang-undang BHP ini.
Sehingga apa? Sehingga perguruan tinggi sebagai backbone kemajuan bangsa Indonesia ini, ya, karena level kemajuan satu bangsa itu akan terukur seberapa besar jumlah sarjana yang dihasilkan oleh negara itu. Selama sedikit maka kita mudah diadu domba. Karena apa? Karena kemampuan literasinya pasti lebih rendah. Tapi kalau sarjana kita mencapai 10%, maka kemampuan literasi kita makin menguat. Dan suka salah satu aspek literasi adalah dia masuk sarjana, masuk perguruan tinggi. Dan akan sangat bagus sekali ketika negara menjamin secara penuh biaya pendidikan tinggi. Enggak hanya sekedar KIP. KIP kan tertentu. Sementara pintu masuknya dia itu di kampus yang jalur kompetisi bebas cuma 30%. Yang lain yang 60%, 70%, 60% ya pakai jalur ujian mandiri. Akhirnya ya tetap ada pembedaan. Saya berharap pemerintah Prabowo bisa melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Badan Hukum Perguruan Tinggi Undang Nomor 12 tahun 2012 ya. Tahun 2012. Karena saya rasa ini menjadi satu janji kampanye Pak Prabowo tahun 2009. Insya Allah. Nah, liberalisasi ini kan bukan hanya kalau sektor finansial udah pasti perbankan udah semakin liberal. Sektor perdagangan apa lagi? Iya kan? Sehingga kita terjebak oleh WTO, World Trade Organization, aturan WTO. Kita nggak boleh buat pengaturan sendiri. Bahkan pada aspek pertanian pun kita nggak boleh dilarang untuk memberikan subsidi yang besar kepada petani. Aneh kita ini. Kita diatur-atur terus. Sehingga dengan kita diatur terus dalam konteks yang lama tadi, sejak reformasi selama 28 tahun ini, mohon maaf. Sekarang suka nggak suka, ketemu nih ternyata nih, ketemu jebakannya. Dalam konteks sumber daya alam, sumber daya energi, ya sumber daya alam dan sumber daya alam baik itu tambang maupun katakanlah minyak sawit dan sebagainya. Karena tetangga kita negara yang kecil itu menjadi penentu harga komoditas. Yang sana pun nggak ada satupun pohon sawit, nggak ada 1 hektar pun tambang. Tapi sebagai penentu komoditas. Inilah ada jebakan di sini yang suka nggak suka telah dibuka di eranya Pak Prabowo ini, suka nggak suka. Orang yang menyebutnya transfer pricing, under invoicing dan sebagainya. Saya punya tambang, saya punya jual tambang, saya batu bara 100 miliar, harganya 100 miliar harusnya. Tapi saya jual kepada perusahaan A yang bercokol di negara B, seharga 50 miliar. Murah kan? Dia bukan end user, dia adalah broker. Tetapi broker anak perusahaan saya juga gitu. Sama aja kan. Saya jual ke sana 50 miliar, pajaknya berarti saya bayar ke negara 50 miliar. Yang sana jual ke end user, mungkin 100 miliar, mungkin 150 miliar. Kita dicurangi bertahun-tahun seperti ini. Makanya menurut saya sangat menarik ketika katakanlah Pak Prabowo, saya sebut sebagai bagaimana gerakan reformasi di era Pak Prabowo ini. Saya mengatakan reformasi, karena saya entah kurang sependapat dengan reformasi Jilid 2, karena soal reformasi Jilid 2 pengennya mengganti pemerintahan aja dulu. Aneh juga, nanti aku bedakan bagaimana situasi geopolitik global yang membedakan 98 dan sekarang ini ya. Jadi saya katakan ini adalah gerakan reformasi di era Pak Prabowo. Dengan membentuk katakanlah Danantara Sumber Daya Indonesia. Bedanya apa dengan BPPC? Nah, kalau menurut Pak Misbahun, bahwa bedanya adalah kalau Danantara Sumber Daya Indonesia adalah untuk mengelola, bukan menaikkan harga Pak, tetapi memastikan bahwa harganya itu fair. Apa yang kau ekspor itu sesuai dengan ada yang dikirim dan diterima oleh end user. Sehingga pajaknya benar. Tidak ada under invoicing, apalagi transfer pricing. Kemudian yang kedua memastikan bahwa hasil daripada devisa penjualan sumber daya alam itu masuk ke Indonesia. Saya selalu bertanya gimana cara kita memperkuat dolar, sementara devisanya lemah. Caranya memperkuat devisa gimana? Ya memastikan ekspornya itu gede. Selama
25 tahun reformasi, para pengamat ekonomi selalu menggugat kenapa tambang yang begitu besar, terbesar di dunia dari Indonesia, kenapa kontribusi terhadap APBN itu ternyata kecil. Kalah sama sawit, kalah sama yang lain-lain itu. Kecil sekali, kenapa begitu? Katanya kita ini gede, tapi kontribusi terhadap APBN, terhadap pendapatan negara, kecil. Gugatan seperti terus ketemu sekarang lah. Istilah semua saya ini ketemu celahnya lah istilah kata gitu. Dan ya memang tentu menjadi suatu hal yang sangat menakutkan sekali bagi pelaku tambang dan juga sumber daya alam yang lain kalau ini ketemu. Kalau dihitung ya harus balikin lah duitnya. Balikin duitnya, kerugian negara nih. Atau bagaimana ya setelah kita lihat. Liberalisme ini saya katakan bahwa reformasi, akhirnya saya menyadari bahwa reformasi ini menjadi pintu masuk liberalisasi Indonesia dari semua aspek. Penyempurnaan. Aspek kesehatan apalagi? Ya kan? Apalagi aspeknya? Semuanya itu. Pendidikan, kesehatan, perdagangan, investasi, perbankan, agama apalagi. Sehingga ditambah lagi bahwa reformasi itu juga, IMF juga mensyaratkan yang disebut dengan privatisasi. Jadi memang liberalisme kan harus menciptakan privatisasi. Dia nggak suka nih negara ikut campur terhadap urusan-urusan ekonomi. Dan urusan-urusan warganya jangan terlalu banyak ikut campur. Biarlah pasar yang membentuk itu, yang mengatur itu. Repot juga gitu ya. Maka sejak reformasi, industri strategis Indonesia berbasis teknologi dilakukan privatisasi atau ditutup. Akhirnya kita sedih kalau kita menonton film, Habibie ya, di akhir skenya adalah IPTN berdebu. Sedih juga. Tahun 96 kita sangat bangga kita menerbangkan pertama kali produksi IPTN pertama N250 terbang tahun 96. Kita sebagai bangsa pun bangga. Saya berpikir 96, kalau sekarang 29 tahun. Ya 20 berapa? 30 tahun. Saya kan sudah menjadi pesawat seperti apa kira-kira? N250 itu. Karena kita negara ribuan pulau. Kalau kita pakai kapal laut lama sekali. Pakai darat berapa puluh kita bangun jembatan-jembatan panjang pakai pesawat. Pesawat N250. Kalau riset and development-nya kuat, selama 30 tahun jangan-jangan sudah bisa membuat pesawat-pesawat pribadi. Jadi orang-orang kaya di Indonesia nggak perlu beli ke Brazil, ya kan? Belilah di Indonesia dari PTN. Kita juga menyaksikan bagaimana Indosat diprivatisasi. Jadi industri BUMN strategis berbasis teknologi wajib diprivatisasi. Bukan milih, wajib diprivatisasi. Termasuk perbankan dan sebagainya. Jadi ini kan pelemahan, Pak. Jadi ini sebenarnya reformasi adalah pintu bagaimana penyempurnaan kekuatan neoliberalisme global menguasai Indonesia. Dan ini berlangsung akhirnya dari rezim ke rezim. Akhirnya kita melihat bagaimana rezim ke rezim, penyusunan APBN selalu berbasis utang. Berbasis defisit, kemudian utang menerbitkan bond. Utang lagi, tanpa melakukan perbaikan dari mana sumber dayanya. Sumber dananya bocor terus, men. Sementara yang diutak-atik ini akhirnya yang diutak-atik adalah APBN terus. APBN terus dibuat defisit. Jadi rezim neoliberalisme dalam aspek pemerintahan ini, terutama dalam aspek APBN, selalu dibuat APBN itu defisit. Kan kalau kita bilang, kalau duitnya nggak ada ya jangan maksa-maksa. Dipaksa lagi defisit. Jadi utang ini menjebak terus. Apakah dari dana utang langsung dari negara tetangga, bilateral, apakah dari lembaga-lembaga internasional monetary, IMF, World Bank sebagainya. Terus begitu, sehingga kita terlalu terikat terus. Utang ini utang politik kan, dan utang itu belum tentu dipakai. Hanya untuk jaminan pengaman aja. Tapi kita tetap bayar bunga utang.
Itulah mengapa saya melihat Sri Mulyani nggak cocok dengan perspektif Pak Prabowo. Bukan nggak suka secara personal, tapi secara paradigmatik nggak cocok. Karena apa? Karena dalam konteks paham ekonomi liberal adalah kapitalistik ini adalah dia bagaimana tetap mengurangi atau membatasi subsidi kepada rakyat. Kurangi subsidi kepada rakyat termasuk subsidi kepada perguruan tinggi. Kan dia berhasil pendidikan. Jadi kau cari-cari biaya sendirilah. Setelah nggak dapat cuan dari tempat lainnya, mau nggak mau yang di depan mata ya calon mahasiswa. Jadi itu sudah saya perkirakan. Mengapa kita menolak itu? Karena pasti yang akan jadi korban adalah mahasiswa. Karena gimana cara kita akan melakukan kerjasama riset dan teknologi dengan industri ketika industri tidak tumbuh atau bahkan tumbuhnya tidak eksponensial. Ya kampus-kampus kan tidak semua kampus itu berbasis teknologi, Pak. Kan gitu. Repot akhirnya kan. Nah, saya rasa itulah yang terutama juga aspek perdagangan, ya liberasi kelautan dan sebagainya. Jadi semualah sebenarnya menjadi satu catatan. Nah, termasuk juga akhirnya masuk kepada aspek penegakan hukum dan pemberantasan KKN. Akhirnya kita sangat bangga bahwa salah satu produk dari reformasi terkait dan lembaga penegakan hukum, lembaga pemberantasan korupsi adalah lahirnya KPK. KPK berdiri, kejar-kejar terus nih pejabat-pejabat. Ya nggak salah juga sih. Oke ya, OTT di mana-mana tahun 2010-an tuh, ramai terus sampai sekarang juga. Tapi itu adalah bagaimana pemberantasan korupsi pada aspek belanja negara. Dari dulu pun kita teriak, pemberantasan korupsi pada aspek penerimaan negara jarang dilakukan. KPK sibuk dengan bagaimana mengintip pejabat, meskipun itu nggak salah juga, saya juga setuju, ya, pada aspek belanja. Ya kan? Ya namanya juga kalau Pak JK bilang bahwa korupsi adalah merupakan oli pembangunan gitu. 30%, ya kan? Kalau siapa pernah menghitung bahwa biaya korupsi, biaya markup daripada setiap proyek adalah sekitar 30%. Sebenarnya kalau maksud sih ya tinggal dihitung aja ini. Terlalu untung atau enggak ya. Kalau itu wajar ya oke, kalau enggak wajar dikurangin sih, dipangkas-pangkas saja gitu. Tapi bahwa penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi KKN ini jangan hanya di aspek belanja negara, tapi juga harus masuk kepada aspek penerimaan negara. Nah ini yang sebenarnya reformasi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini. Pada aspek penerimaan negara, bagaimana meminimalisir atau bahkan menutup pintu-pintu atau bahkan lubang-lubang kebocoran daripada penerimaan negara. Nah ini yang sebenarnya satu hal yang masih baru. Karena lembaga khusus anti korupsi yaitu KPK jarang masuk ke dalam ranah-ranah ini. Dia lebih senang masuk ke dalam ranah belanja negara, jual beli jabatan, ya kan, fee terhadap proyek. Ya wajar aja itu juga termasuk kita juga tantang juga kan, jaga. Tapi ternyata kebocoran penerimaan negara itu lebih besar daripada korupsi pada aspek belanja negara. Yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya, ya transfer pricing tadi, under invoicing tadi ternyata akan lebih besar sekali. Permainannya begitu. Sebenarnya kalau dulu disebut ini permainan bisnis biasa katanya gitu loh. Ya, masalahnya kan kerangkanya target adalah bagaimana menghindari pajak kepada negara. Menghindari bayar pajak itu loh masalahnya. Udahlah itu nambang di tanah rakyat Indonesia, dapat IUP, dia kerjakan dengan mudah. Kalau batu bara kan dengan mudah, batu bara kan tinggal ngeruk aja kan. Ngeruk, jadi biaya operasinya kan nggak terlalu tinggi. Dijual pun masih ngumpet-ngumpet. Apalagi ini, keserakahan lah intinya ini. Sehingga saya rasa penegakan hukum ini, saya bersyukur bahwa dalam konteks penegakan hukum, pelembagaan pun sudah makin stabil, makin solid. Ya kan? Kita punya Mahkamah Konstitusi, kalau kita nggak setuju, kalau warga negara tidak setuju dengan undang-undang, ya gugat aja ke Mahkamah Konstitusi. Bisa membatalkan 1-2 pasal yang memang tidak sesuai dengan undang konstitusi.
Kalau kita apa ya di mana-mana. Ya memang perlu ada perbaikan karena di mana-mana juga ada fraud ya. Ada istilah kata ketidakpatuhan terhadap SOP, terhadap etik yang harusnya dipegang erat oleh lembaga-lembaga peradilan. Apakah jaksa, apakah pengacara, apakah hakim, apakah kepolisian. Dan saya rasa ini penting sekali menjadi perbaikan semuanya. Nah terakhir terkait dengan gerakan reformasi di era Pak Prabowo. Nah saya sampaikan memang gerakan reformasi di era Prabowo saya melihatnya adalah merupakan satu aksi secara langsung maupun tidak langsung melawan neoliberalisme. Karena lagi-lagi bahwa liberalisme itu menolak subsidi kepada rakyat secara langsung dan besar-besaran. Karena itu sementara kita dihadapkan dengan program Pak Prabowo yang besar-besaran gitu. Kalau Pak Bram dari Adidaya mengatakan bahwa pendekatan strategi pembangunan Pak Prabowo adalah Big Bang Big Push. Maka program-programnya adalah selalu skala nasional, serentak, cepat, ya, 3 aspek ini kan, yang itu kemudian mensyaratkan mobilisasi sumber daya secara menyeluruh secara nasional. Nah kok kebetulan kok belanjanya semuanya gitu loh, gede-gedean gitu. Memang saya akui dalam konteks konsepsi neoliberal ini nggak sesuai banget Pak. Mungkin ini membuat SME juga ini nggak sesuai dengan prinsip saya kali ya, walau lebih sabab. Karena belanja 350 triliun untuk MBG yang terlalu besar. Masalahnya adalah selama ini kan kalau dalam konteks konsepsi neoliberal terkait dengan subsidi lah, subsidi dipakai langsung, ya kan? Misalnya subsidi subsidi BBM dipakai langsung, ya kan? Subsidi BBM nanti yang ngelola Pertamina. Subsidi apa lagi? BLT, langsung kasih BLT, langsung aja. Kasih duit, terserah mau dibelanjakan seperti apa. Nah dalam konsepsi Pak Prabowo misalnya katakanlah MBG, maka diberikan yang matang tapi ada prosesnya. Memang harus ada prosesnya kan. Ini yang disebut dengan multiplier effect sebenarnya. Cuman kan jumlahnya gede banget. Dalam konsepsi neoliberal ini not make sense, gak make sense sekali. Ditambah lagi nanti terkait dengan pupuk dan sebagainya. Nah, saya meyakini bahwa neoliberalisme lihat di era Pak Prabowo ini negara dianggap terlalu ambil peran terhadap sisi-sisi kehidupan warga negara. Dan juga terkait dengan praktek-praktek ekonomi. Katakanlah dana antara pun dianggap tidak sesuai dengan prinsip ekonomi pasar kan. Harusnya kan nggak boleh ambil alih dong. BUMN sudah melakukan yang disebut dengan masuk ke pasar bursa saham kok tiba-tiba diambil alih sama negara. Nggak boleh. Tidak sesuai dengan ekonomi pasar. Tetapi Bapak, negara kan ingin mewujudkan pasal 33 bahwa keuntungan BUMN kan juga punya rakyat, diambil aja. Dibikinlah seperti itu. Sehingga banyak aspek yang memang tadinya kesusahan terkait dengan modal jadi lebih mudah untuk dikasih modal. Nggak lewat APBN. Oke, itu salah mungkin. Atau bahkan misalnya, katakanlah Batu dan Antara sumber daya Indonesia. Banyak kekhawatiran seperti BPPC. Kalau BPPC sebenarnya kan memang lembaga dibuat badan untuk mengambil dan menjual. Nah, apakah dan antara sumber daya Indonesia itu akan seperti itu? Kita lihat. Kalau penjelasan Misbahun yang saya baca, lebih kepada aspek memastikan berapa jumlah volume, berapa jumlah harga. Tidak membeli dan tidak menjualnya gitu loh. Lewat satu pintu itu yang disebut seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana praktiknya. Tapi saya rasa ini kerangka bagaimana peran negara mengambil alih, memastikan bahwa sumber daya alam itu clear. Berapa yang keluar, berapa yang masuk, berapa pajaknya, dan kemudian devisa masuk Indonesia. Lagi-lagi devisa. Kemudian kepada saya contoh devisa. Devisa negara, devisa hasil ekspor. Saya pribadi ngerasain loh. Tahun 2004 sampai 2009 mendesak pembatasan devisa ekspor. Itu susah banget ya. Enggak bergeming tuh ke teman-teman di tim ekonomi yang notabene merupakan jebolan Barclay CS itu. Yang memang
berperspektif, berkerangka berpikir neolib, bagi dia bebas-bebas saja. Jadi itu yang, tapi dengan adanya devisa hasil ekspor yang bebas itulah kemudian transfer pricing jadi terjadi. Under invoicing bisa terjadi. Itu yang sering, dulu mungkin teman-teman aktivis sering mengatakan, loh kita yang jualan kenapa hasil jualan tidak masuk ke Indonesia? Kan di situ sebenarnya kan. Dan itu tidak salah. Karena kita menganut sistem devisa bebas. Devisa perdagangan, devisa ekspor bebas. Kalau kita menetapkan devisa ekspor itu agar masuk ke Indonesia dan harus di Indonesia, berarti kalau kita bebas, kita melanggar peraturan. Selama ini itu tidak melanggar peraturan. Baru mungkin 1 Juni besok melanggar peraturan. Wajib disanksi. Itu artinya kita nih kita jualan ada untung, kita ngerasain untungnya gitu loh. Ya minimal memperkuat neraca perdagangan, minimal jadi memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah selama ini nggak bisa dong. Enak sekali. Jadi saya rasa inilah yang menyebabkan menurut saya dalam konteks gerakan reformasi di era Prabowo adalah menurut saya adalah bagaimana pemerintah di era ini adalah ikut terlibat dalam menentukan hal strategis yang berkaitan dengan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Nah ini memang akan berbenturan dengan konsepsi neolib, sudah pasti itu. Nah bagaimana selanjutnya? Mari kita lihat sejauh mana kekuatan konsolidasi kekuatan neolib ya akan menghadapi konsolidasi kekuatan-kekuatan pemerintah Pak Prabowo yang memang ingin mewujudkan demokrasi ekonomi berdasar konstitusi. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.